Ya udah, makasih ya Mas ya. Sama-sama Mbak. Udah aku kalau gitu. Hati-hati Mbak. Mas! Mbak! Alhamdulillah ya Allah, sudah dapat 2 penumpang. Mending aku istirahat dulu deh. Capek. Kamu jangan rewel ya. Kamu harus nemenin aku kerja terus. Nasib. Setelah diceraikan istri, sekarang aku harus jadi duda seperti ini. Semua aset-aset aku udah aku balik nama istri aku. Tapi gak apa-apa lah. Pasti masih ada rezeki lain di luar sana. Nikmat yang sesungguhnya itu adalah kesehatan. Kita udah dikasih kesehatan aja udah seneng banget. Ya Allah, semoga hamba diberi kesehatan selalu agar hamba bisa bekerja. Amin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Alhamdulillah, udah memasuki sholat duhur. Mending aku buru-buru ke masjid deh. Kok malah main ancam-ancaman gitu sih? Kan udah aku bilang, habis lahiran istri aku ini, aku janji bakal nikahin kamu. Aku bakal turutin semua mau kamu. Ya udah aku bentar lagi usahakan. Sayang, udah siap kan? Langsung berangkat aja ya? Iya udah siap, tapi aku keburu nih, genting soalnya ada kerjaan di kantor. Maksudnya mendadak. gimana? Ya Nggak bisa nganter. kamu naik taksi aja ya. Udah janjian sama dokter. Kayaknya kalau ini emang udah waktunya aku langsung opname nanti. Duh, gimana ya sayang, soalnya aku genting juga nih. Kalau nggak sampai aku dateng kantor, bakal batal proyek aku yang besar ini. Gimana dong? Please, sekarang juga genting banget nih. Pengertianmu juga. Ya udah. Aku panggil taksi aja di depan. Ya udah. Ya udah, kamu hati-hati ya. Ya. Duh, gimana? Udah lah. Siap, Dan?
Siap, terus saya pantau dan tikus sudah masuk perangkap. Siap dan saya standby. Oke, yuk. Mbak dalam keadaan hamil gini ke rumah sakit kok sendirian, Mbak? Naik Iya, beca suami juga. lagi sibuk. Ya udah berhenti sini ya. Oh, iya, Mbak. Ya udah. Makasih ya Mas ya. Sama-sama, Mbak. Udah. Kalau gitu. Hati-hati, Mbak. Mas! Mbak. Udah. Aku lihat tadi kamu sengaja. Enggak, Mas. Aku udah sengaja, Udah duduk sini. Aku polisi. Aku minta kamu kooperatif aja. Ngaku. Ada apa manggil aku ke sini? Aku ada misi buat kamu. Misi apaan? Seperti biasa. Iya. Tahu istriku kan? Siap. Kapan? Secepatnya. Oke. Tunggu ya. HP kamu aku sita. Aku polisi. Kamu ikut saya kantor polisi. Mas. Kamu itu nyetir bisa nggak sih? Udah. Bawa motor bisa Udah. nggak? Ini gua udah ketemu motifnya, Pak. Saya polisi. Oh, Jadi dia memang disuruh sama orang tertentu, suaminya dia katanya. apa? Dia dibayar. Bayaranmu mana? Tolong geledah, Mas. Lihat isinya, Mas. Duit kan? Ya udah. Ini saya proses secara hukum di kantor polisi. Mas keluarganya? Bukan, Mas. Saya orang lain. Karena Mas yang tahu kejadian ini sebagai saksi di sini, tolong ikut kantor polisi ya. Siap, Mas. Oke, siap. Ayo, saya. Makasih banyak ya, Mas. Ya ampun. Kok bisa-bisanya ya? Yang mau nyelakain dia suaminya sendiri. Aku kasihan sama mbak itu lagi. Kayaknya bayinya udah nggak bisa ketolong deh. Karena tadi aku sempat dengar ketubannya udah pecah. Nanti aku kantor polisi deh. Yaudah yuk. Makasih ya selama 3 bulan ini kamu udah bantuin aku, udah nemenin aku ngelaluin semua ini. Sama-sama mbak, sesama manusia itu kan harus saling membantu memang. Kalau nggak ada kamu dulu, mungkin nggak cuma anak aku yang meninggal, aku juga bisa meninggal. Padahal aku berharap bayi aku bisa ketolong. Aku nggak balik lagi juga nggak masalah. Tapi Tuhan berkehendak lain, dia ambil anak aku. Mbak, setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Jadi mbak yang sabar aja ya. Sedih banget sih kalau ingat kejadian itu. Padahal kan aku berharap besoknya bisa dengerin anak aku nangis, kasih ASI ke dia. Tapi aku malah hadirin pemakamannya. Udah mbak, sabar ya. Oh iya, kamu masih ada waktu nggak? Iya, kenapa mbak? Aku pengen ngobrol sesuatu sama kamu. Oh ya udah, boleh. Di taman depan aja yuk. Tragis banget ya kisah hidup aku. Setelah kehilangan anak, aku shock aja kenapa suami aku tega banget niat ngebunuh aku. Dan ujung-ujungnya dia bunuh diri kayak gitu. Mbak yang sabar. Ini mungkin udah garis Tuhan mbak. Siapa tahu nanti mbaknya udah
dapat yang lebih baik dari suami Mbak itu. Kamu sendiri gimana? Kalau saya, Ya karena selama ini setiap aku butuh kamu selalu ada. Keluarga kamu gimana? Kamu udah nikah? sebenarnya saya itu orang desa, Mbak. 1 tahun yang lalu istri aku nyerahin aku. Cerai? Kenapa? Ya, saya juga nggak tahu, Mbak. Mungkin dia bosan. Karena waktu itu dia itu kepergok jalan sama cowok lain. Ya udahlah, lagian itu udah berlalu lama banget kan. Aku juga berdoa buat Mas Didan, semoga bisa dapetin yang lebih baik lagi. Amin. Dan sebenarnya kehidupan aku itu nggak sesusah ini dulu, Mbak. Oh ya? Saya tuh di desa ya Berkecukupan. berkecukupan banget, Mbak. Cuman semua aset aku Diambil? di atas namakan istri aku. Jadi diambil dong? Ya mau nggak mau saya ke kota buat cari kerjaan dan sayanya belum nemu. Kamu mau nggak kerja bareng aku? Emangnya kerja apaan, Mbak? Jagain aku? Maksudnya? Kan selama beberapa bulan ini aku emang jagain Mbak. Yang mau aku omongin sama kamu sebenarnya, ya akhir-akhir ini aku ngerasa beda aja sama kamu, ngerasa butuh banget sama kamu. Ya udah, Mbak bisa manggil saya setiap hari. Maksud aku kerja sih bukan kerja beneran yang kerja. Maksudnya, ya kan saya setiap hari juga kerja narik becak, Mbak. Kita coba ngejalanin hidup ini bareng-bareng yuk. Apalagi kita punya masa lalu yang bener-bener pahit. Siapa tahu kalau kita jalan bareng, kedepannya bisa jadi manis. Atau kamu ada perempuan lain yang kamu suka? Oh, enggak. Aku sebenarnya Apa? beberapa bulan ini ya cuma pengen jagain Mbak aja. Aku pengen membantu Mbak aja dari Pengen jagain doang atau gimana? ya maksudnya Aku kenalin kamu ke mama papaku ya? beneran, Mbak. Tapi saya itu cuma sebagai tukang becak doang, Mbak. Saya nggak pantas sama Mbak. Ya kan aku bilang kita bisa kerja bareng. Kamu kerja bareng aku. Udah nggak usah kebanyakan ngomong, kita jalanin aja dulu. Yang pertama mau aku lakuin, aku mau kenalin kamu sama mama papa. Oke? Berarti kita ke kampung. Iya. Tapi saya sadar diri, Mbak. Kenapa? Saya juga malu. Mama papa aku tuh nggak pernah mikir yang kayak begituan. Materi tuh bisa dicari, apalagi nanti aku kalau cerita selama ini yang udah nemenin aku kamu. Satu lagi ya, jangan bilang sama mama papa kalau ternyata suami aku yang kemarin meninggalnya karena bunuh diri. Aku cuma bilang dia sakit. Iya. Mereka kemarin nggak bisa datang ke pemakaman karena memang ada suatu hal. Iya, Mbak. Ya udah, kamu mau kan ikut aku? Saya mau, Mbak. Jujur emang beberapa bulan ini saya tuh memendam rasa sama Mbak. Berarti kamu juga suka dong sama aku. Terus kamu malu karena kerjaan kamu.
Udah, aku nggak pernah mandang seorang dari jabatannya, dari martabat atau posisi dia. Menurut aku semua sama. Aku juga pernah di bawah, ya kan? Semua orang bisa jatuh, yang penting kita mau usaha dan tetap semangat. Buktinya aku bisa sampai di detik ini juga berkat kamu. Ya deh. Jarang banget aku nemuin sosok wanita seperti Mbak. Ya udah ya.